Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ada dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam senantiasa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada bab lampiran, di mana kita di sini menyantumkan beberapa kisah-kisah yang mungkin bisa menjadi bahan ya bagi para orang tua untuk menceritakannya kepada anak-anak mereka. Sebelumnya ada kisah Nabi Musa dan Khidir, ya, yaitu kisah perjalanan menuntut ilmu seorang nabi. Ini adalah kisah yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita untuk meningkatkan motivasi dan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Motivasi dan semangat mereka di dalam menimba ilmu, mencari ilmu. Ya, seperti yang tertuang di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, bagaimana ya perjalanan menuntut ilmu ya, seorang nabi harus merendahkan diri, mau menimba ilmu padahal ia adalah seorang nabi. Ya, dari orang yang Allah katakan lebih banyak ilmunya dari beliau. Ya, tanpa ada rasa gengsi ataupun rasa segan, ya. Dan berusaha untuk sabar di dalam menimba ilmu. Itu poin yang penting yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Nah, berikutnya salah satu kisah yang mungkin juga bisa menginspirasi, yaitu tentang keberanian. Ya, tentang keberanian dan semangat membela agama Allah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah seorang pemuda atau lebih dikenal dengan sebutan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu tentang ya, umat terdahulu. Ya, Nabi menceritakan tentang umat-umat sebelum kamu. Ya, Nabi mengatakan di antara umat-umat sebelum kamu ada dulu seorang raja yang memiliki seorang tukang sihir. Saat usianya semakin tua, si tukang sihir berkata kepada raja, "Usiaku semakin tua dan ajalku segera tiba. Oleh karena itu, bawakan seorang pemuda untuk aku ajari ilmu sihir." Ya, mungkin sebagai penerusnya. Ya, sebagai penerus ilmunya. Dia ingin mewariskan ilmu sihir itu kepada seorang pemuda. Maka raja itu menyerahkan seorang pemuda kepadanya, yang kemudian diajari ilmu sihir. Namun di antara tukang sihir dan sang raja terdapat seorang rahib. Dan si pemuda sering mendatangi dan mendengar ucapannya, ucapan rahib ini. Karena kagum akan gaya bahasa dan tutur kata rahib ini, si pemuda ya semakin sering berkunjung, bahkan berguru kepada rahib tersebut. Sehingga ia sering terlambat datang ke tempat tukang sihir, ataupun terlambat kembali ke keluarganya. Karena itulah, apabila mendatangi tukang sihir, ia dipukul dan ditanya,
Apa yang menahanmu untuk segera datang? Kenapa tiap hari terlambat? Tiap hari telat? Begitu pula apabila kembali ke keluarganya, mereka akan memukulnya dan bertanya dengan keras, apa yang menahanmu untuk segera pulang? Si pemuda mengeluhkan hal tersebut kepada rahib, kepada sang rahib. Maka diberikan nasihat kepadanya. Jika tukang sihir hendak memukulmu, maka katakanlah, keluargaku telah menahanku. Dan jika keluargamu hendak memukulmu, maka katakanlah, tukang sihir telah menahanku. Suatu hari, perjalanannya terhalang oleh seekor binatang yang mengerikan dan besar. Ya, tanpa diduga ada binatang yang mengerikan dan ukurannya besar menghalanginya. Binatang itu menghadang perjalanan orang-orang sehingga mereka tidak bisa melintas. Termasuk si pemuda. Ya, mendapati kondisi seperti itu, si pemuda bergumam, hari ini aku akan tahu apakah berguru kepada rahib lebih dicintai Allah ataukah berguru kepada tukang sihir. Kemudian si pemuda mengambil batu dan berkata dengan pelan, ya Allah, apabila berguru kepada rahib lebih engkau sukai daripada berguru kepada tukang sihir, bunuhlah binatang ini. Hingga orang-orang dapat melintas, aku juga dapat melintas. Nah, setelah dilemparnya dengan batu tersebut, binatang yang mengerikan itu pun mati. Hingga orang-orang dapat melewati dan melintasi jalan tersebut. Maka kejadian itu diceritakan kepada rahib, kepada sang rahib. Dan ia berpesan kepada pemuda itu, hai anak muda, kamu lebih baik daripada aku dan kamu akan diuji. Hendaklah kamu tidak menceritakan perihal diriku apapun yang terjadi. Itu pesan si rahib kepada pemuda tadi. Ya, karena melihat hal tersebut ataupun mendengar kisah tersebut. Kisah ya si pemuda ini membunuh binatang besar tersebut. Nah, setelah belajar sekian lama ya kepada rahib itu, si pemuda bisa mengobati bahkan menyembuhkan orang yang terkena penyakit. Ya. Penyakit sopa, lepra dan berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Dia memiliki keahlian dan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Ya. Ya, sedang sang raja memiliki seorang bawahan yang buta. Ya, si raja ini ternyata dia punya bawahan ataupun punya pelayan yang buta, bawahan yang buta. Lalu dia mendengar perihal pemuda tersebut. Ya, si buta ini dia tahu ya perihal pemuda itu. Ya, tanpa sepengetahuan sang raja. Ya, dia dengar-dengar dari orang-orang ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit. Maka bawahan tadi, si pelayan ini mendatangi pemuda tersebut sambil membawa hadiah yang banyak dan memohon, sembuhkanlah aku. Maka semua yang ada di sini akan jadi milikmu. Ya, tetapi si pemuda menanggapi, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Mulia, lagi Maha Perkasa. Apabila kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Dia menyembuhkan penyakitmu. Ini adalah satu adab etika seorang tabib, ya, dokter ataupun para kita katakan siapa saja yang berkecimpung di bidang pengobatan, apapun julukannya, ada julukannya sinse, ya, ada julukannya dokter, ada julukannya tabib atau apapun itu, yaitu menisbatkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dirinya. Bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepintaran ilmu kita, bukan karena kecanggihan alat-alat yang kita miliki, ya, bukan karena faktor-faktor lain yang mungkin membuat kita kadang-kadang sombong bahwa kitalah yang menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, si pemuda ini memiliki ilmu yang dia pelajari dari rahib untuk menyembuhkan banyak penyakit, sopa, lepra, kusta, dan lain sebagainya. Tapi ya dia apabila diminta oleh orang-orang untuk menyembuhkan satu penyakit, dia katakan ini semua dari Allah. Ya, kesembuhan dari Allah bukan dari saya. Termasuk si buta ini, bawahan sang raja. Ya, dia membawa apa yang dia miliki dan dia menyerahkan, asalkan bisa menyerahkannya kepada si pemuda, asal bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka coba lihat adab seorang tabib ya, ataupun juru rawat, ataupun dokter, ataupun sinsi dan lain sebagainya, apapun itu sebutannya, yaitu menisbatkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menyembuhkan, katanya. Yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Mulia. Ya, apalagi kita tahu ya, seorang juru rawat ataupun dokter, sinse, tabib dan sejenisnya, ya, ketika melihat pasiennya ini seolah-olah menggantungkan keyakinan kepada diri mereka, hendaklah ya meluruskan ya kekeliruan itu, menepis keyakinan yang salah itu. Seperti dalam kondisi ini ya, si pemuda tadi melihat bahwa si buta ini percaya bahwa dialah yang menyembuhkan. Mungkin dia dengar dari orang-orang, dia belum mengenal pemuda ini, ya. Mungkin dia mendengar dari sana sini, wah ini bisa menyembuhkan. Ya, maka pemuda tadi pun meluruskan bahwa yang menyembuhkan bukan aku. Ya, mungkin si pemuda melihat indikasi ataupun ada tanda-tanda bahwa si buta ini percaya kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, pemuda itu mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Apabila kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar dia menyembuhkanmu. Ya, nah syaratnya beriman kepada Allah. Ya, karena orang itu berdoa minta kepada Allah. Ya, dia percaya kepada Allah yang akan mengabulkan doanya. Maka ia berkata, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Maka bawahan tadi si buta ini pun beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si pemuda itu pun mendoakannya dan Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada si buta ini. Lalu orang itu mendatangi sang raja, bawahan itu mendatangi sang raja dan duduk di dekatnya seperti biasa. Sang raja heran dan bertanya kepadanya, "Hai fulan, siapa yang telah menyembuhkan matamu? Sekarang kamu tidak meraba-raba lagi ya, tiba-tiba sudah duduk di sampingku, di dekatku. Ya tidak perlu lagi dituntun, ya tidak perlu lagi meraba-raba untuk dapat tempat duduk. Ya, siapa yang telah menyembuhkan matamu?" Maka si orang yang bawahannya ini mengatakan, "Rabbku, Tuhanku." Ya. Kemudian sang raja mengatakan, "Aku." Ya, maka bawahnya menjawab, "Bukan, tetapi Rabbku dan juga Rabbmu, Tuhanku dan Tuhanmu." Maka si raja berkata, "Apakah kamu punya Tuhan selain diriku?" Maka bawahan itu menjawab, "Wahai baginda, Tuhanku dan Tuhanmu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Maka karena itu bawahannya ini disiksa tanpa henti. Ya, disiksa tanpa henti, terus disiksa. Ya, karena dia telah beriman kepada Tuhan yang bukan raja itu. Dia sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian umat-umat terdahulu ya. Untuk beriman kepada Allah, mereka harus menghadapi resiko yang besar. Ya, disiksa, dipukuli, dipenjara, dibuang, bahkan dibunuh. Ya. Nah, demikian. Jadi umat-umat terdahulu tidak mudah untuk beriman kepada Allah. Ya. Ada harga yang
harus mereka bayar untuk iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti si buta ini yang sekarang dia sudah bisa melihat, Allah menyembuhkannya dari kebutaannya. Namun karena imannya kepada Allah dia disiksa oleh si raja ini. Sehingga akhirnya ia memberitahukan keberadaan si pemuda. Akhirnya dia ngaku lah ya, setelah disiksa dengan siksaan yang berat, bahwa ia mendapatkan kesembuhan ini melalui seorang pemuda. Ya, melalui seorang pemuda. Maka pemuda ini pun dibawa ke hadapan raja dan dia ditanya, dikatakan kepadanya, "Aku dapat berita bahwa sihirmu telah menyembuhkan penyakit sopak, lepra dan berbagai macam penyakit." Ya. Bahwa engkau punya ilmu yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Si raja menyebut ini ilmu sihir ya. Karena dia anggap ini sihir gitu. Maka si pemuda menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Arab yang bisa menyembuhkan penyakit." Ya, maka si raja mengkonfirmasi, "Maksudnya aku?" Si pemuda menjawab, "Bukan." Ya, raja itu pun bertanya, "Apakah ada Rabb selain Tuhan selain aku?" Maka si pemuda menjawab dengan tegas, "Tuhanmu dan Tuhanku adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Maka si pemuda ini pun disiksa sebagaimana bawahan yang buta kemarin. Dia disiksa hingga ia memberitahu keberadaan rahib tadi. Ya, bahwa ia mendapatkan ilmu ini dari si rahib. Maka dibawalah rahib itu menghadap raja dan diperintahkan kepadanya, "Tinggalkanlah agamamu." Tetapi rahib itu menolak. Oleh karena itu sang raja meletakkan gergaji di bagian tengah kepalanya, lalu membelah badannya menjadi dua bagian. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika para sahabat mendatangi Nabi ketika Nabi sedang bersandar di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Para sahabat mendatangi Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, penderitaan kami sudah sampai pada puncaknya. Ya, kami telah disiksa, ya, ditindas, diteror, diintimidasi. Maka berdoalah kepada Allah ya agar menolong kita, menolong kami. Ya, agar kita keluar dari segala penderitaan ini. Berdoalah kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada kami, kepada kita, dan kita keluar dari segala penderitaan ini." Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Sungguh umat sebelum kalian telah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada ini. Ada yang disisir dengan sisir besi hingga mengelupas kulitnya. Ada yang digergaji hingga terbelah dua badannya. Ya, nah, ada yang dibakar, tapi tidak mengeluarkan mereka dari keimanan mereka." Artinya mereka tetap istiqomah dengan ujian seberat itu. "Walakinnakum qaumun mustajilun." Tapi kamu ini orang yang tergesa-gesa, artinya kurang sabar. Bersabar menghadapi ujian. Ini belum apa-apa dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian. Ya, nah jadi yang diisyaratkan Nabi digergaji hingga terbelah dua badannya itu si ini rahib ini ya, salah satunya ya mendapatkan ujian yang berat ya karena keimanannya. Nah, maka selanjutnya sang raja berseru kepada pemuda tadi, "Tinggalkanlah agamamu." Namun pemuda itu menolak. Maka ia pun harus menerima hukuman mati oleh raja yang lalim ini. Ya, tetapi dengan cara yang berbeda dengan yang diterima oleh si rahib tadi. Ya, si raja mengutus beberapa orang untuk membawa si pemuda ke sebuah gunung dan berpesan, sesampainya di puncak gunung, paksalah ia agar meninggalkan agamanya. Jika mau, lepaskan dia. Jika tidak, lemparkan ia. Ya, lemparkan ia dari puncak gunung. Maka mereka pun membawanya ke puncak gunung. Ketika sampai di puncak gunung itu, si pemuda berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka ini, sesuai dengan kehendak-Mu." Ya, sesuai dengan kehendak-Mu.
Maka tiba-tiba gunung tersebut bergoncang hebat hingga membuat prajurit raja itu terguling dan jatuh ke jurang. Ya, prajurit-prajurit yang membawa prajurit-prajurit sang raja yang membawanya ke atas puncak gunung itu terlempar semuanya ke dalam jurang. Mereka mati semuanya. Sementara si pemuda ini lolos dari maut. Ya, dia selamat. Ya. Maka si pemuda pun mencari jalan turun hingga berhasil menemui sang raja dan raja bertanya, "Apa yang terjadi pada orang-orang yang mengawalmu?" Ia pun menjawab, "Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Mereka semua mati. Ya, karena ketika tiba di atas puncak gunung, ternyata gunung itu berguncang hebat, melemparkan orang-orang yang ada di atasnya, kecuali si pemuda itu. Cuma dia yang selamat, yang lainnya mati. Maka raja itu pun mengutus beberapa prajurit lain dan berpesan agar membawa pemuda ini ke tengah hutan. Dan berpesan kepada prajurit-prajuritnya, sesampainya kalian di tengah hutan, paksalah dia agar meninggalkan agamanya. Jika mau, lepaskan dia. Tapi jika tidak, tenggelamkan dia. Ya, bukan ke hutan, tapi ke lautan, ya. Ya, dibawa ke lautan untuk ditenggelamkan. Ya, jika dia mau meninggalkan agamanya, lepaskan dia, yaitu biarkan dia. Tapi jika tidak mau, maka tenggelamkan dia. Nah, ketika mereka sampai di tengah lautan, pemuda itu pun berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Ya, maka tiba-tiba perahu bergoncang dan mereka semua tenggelam, ya, di lautan. Kecuali si pemuda. Ya, si pemuda selamat lagi, lolos lagi dari maut. Maka si pemuda itu pun kembali menemui raja tadi, ya. Lalu raja itu bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu?" Maka ia menjawab, "Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dari mereka." Ya. Jadi sudah 2 kali percobaan untuk membunuh pemuda ini ternyata gagal. Maka lebih lanjut pemuda itu berkata, "Sungguh engkau tidak akan bisa membunuhku hingga mengerjakan apa yang aku perintahkan. Barulah engkau akan bisa membunuhku. Jika tidak, engkau tidak akan mampu membunuhku." Ya, si pemuda tahu dia tidak akan bisa lolos dari si raja ini. Ya, walaupun dia selamat berkali-kali sekalipun, si raja ini tetap bisa menemuinya dan menangkapnya dan akan kembali mencoba untuk membunuhnya, begitu terus menerus. Ya, karena si raja tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan si pemuda juga tidak mau murtad dari agamanya. Dia tidak mau melepas imannya. Ini ada 2 sisi ataupun 2 pihak yang berbeda dan masing-masing teguh dengan pendiriannya. Istiqomah dengan keyakinannya. Ya. Nah, demikian. Si raja tidak mau beriman kepada Allah. Dia ngotot bahwa dia adalah Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain dia. Siapa saja yang mengaku ada Tuhan lain selain dia akan bunuh orang itu. Nah, sementara si pemuda beriman kepada Allah dan tidak akan mau meninggalkan melepas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Dan si pemuda tahu bahwasanya raja ini akan selalu dan terus berusaha untuk membunuh dirinya. Ya, maka ia pun berkata kepada si raja ini, ya, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau mau mengerjakan apa yang aku perintahkan." Maka si raja bertanya, "Apa yang kamu maksud?" Ya, maka si pemuda berkata, "Engkau harus mengumpulkan manusia di tanah lapang. Lalu engkau menyalip diriku di batang pohon dan engkau ambil panah dari tasku seraya berucap dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini, Tuhan pemuda ini. Jika engkau melakukan seperti itu, niscaya engkau dapat membunuhku." Ya, inilah maksud yang hendak dikemukakan oleh si pemuda. Ia tahu bahwasanya si raja ini memang berazam, bertekad kuat untuk membunuh dirinya. Sementara dia tidak bisa lepas dari si raja ini karena masih berada di wilayah kekuasaannya.
Ya, maka ya di sini dia memilih satu maslahat yang besar, yaitu iman banyak orang. Walaupun dia harus berkorban dirinya. Ya, walaupun dia harus berkorban dirinya dan dia tahu dia nggak akan bisa lepas dari raja ini, bagaimanapun si raja ini akan membunuh dirinya dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun, bagaimanapun caranya. Ya, maka ketika raja itu tahu cara membunuh pemuda ini, memang betul si raja tidak mengurungkan niatnya. Ya, si raja tidak mengurungkan niatnya. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh si pemuda ini, menunjukkan azam yang kuat dari si raja ini untuk membunuh pemuda tadi. Ya. Nah, maka raja itu pun melakukan apa yang diperintahkan, yang diminta oleh si pemuda tadi. Ia meletakkan anak panah di busur milik pemuda itu, lalu memanahnya seraya berucap dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Ya, di hadapan manusia-manusia yang dikumpulkan untuk menyaksikan seperti yang diminta oleh si pemuda tadi. Maka panah itu pun meluncur tepat mengenai pelipisnya. Lalu si pemuda meletakkan tangan di bagian tubuh yang terkena panah, kemudian dia mati. Apa yang terjadi? Nah, ini yang di luar perkiraan ataupun yang diduga atau dikira oleh sang raja tadi, si raja tadi. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu berkata, kami beriman kepada Allah, Rabb pemuda itu. Ya, ketika melihat hal itu. Lalu dikatakan kepada sang raja, bagaimana pendapat engkau saat melihat apa yang selama ini engkau hindari? Demi Allah, sungguh hal ini telah terjadi. Semua orang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena menyaksikan peristiwa itu, ia membunuh dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda tadi. Maka si raja pun marah besar. Maksud dia bukan dia percaya sama Allah ketika dia memanah pemuda dengan mengatakan, dengan menyebut nama Allah. Dia tidak bermaksud beriman. Ya, dia tidak bermaksud beriman. Tapi orang-orang melihat si raja ini menyebut nama Allah, mengira mungkin raja ini sudah beriman kepada Allah, dan mereka melihat Allah lah yang menjadi Rabb pemuda ini dan Rabb si raja ini. Maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka percaya bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Tuhan pemuda itu dan Tuhan si raja. Maka si raja ini marah besar. Dia tidak mengira akan terjadi seperti itu. Lalu ia memerintahkan seluruh prajuritnya agar menyiapkan peralatan untuk menggali parit-parit dan menyalakan api di dalamnya dan berkata, siapa saja yang mau meninggalkan agamanya, maka biarkan mereka tetap hidup. Namun jika tidak mau, lemparkanlah mereka ke dalam parit itu, dalam api itu. Rakyat dan prajurit pun saling tarik-menarik, saling dorong-mendorong, hingga datanglah seorang pemuda dengan menggendong bayi yang masih disusui, dan dia takut terperosok ke dalam api. Maka anaknya ini pun menenangkan ibunya dan berkata, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya, engkau berada di atas kebenaran. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini adalah kisah yang kita katakan memberikan inspirasi kepada kita dan kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana ya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu perlu keberanian. Ya, perlu keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ya, untuk menegakkan kebenaran, bahwa apapun yang kita pilih pasti ada resikonya. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang kita pilih tanpa resiko. Ya, apapun pilihan itu. Apalagi kita memilih untuk mengikuti kebenaran. Pasti banyak orang-orang yang tidak suka. Pasti banyak orang-orang yang menentang. Pasti akan ada tekanan dari kanan dan kiri. Ya, dari orang-orang yang tidak suka ya dengan kebenaran yang kita pegang, dengan kebenaran yang kita ikuti. Ya, maka yang perlu kita miliki adalah kesabaran, seperti perkataan anak itu kepada kepada ibunya, bayi itu kepada ibunya, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Nah, demikian ya.
Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita ya bahwa ya membela agama Allah itu ya perlu keberanian untuk menghadapi risiko yang terjadi. Nah, demikian ya. Dan juga semangat untuk mendakwahkan agama Allah. Ya, bahwa pemuda ini ya dia memilih maslahat yang lebih besar, yaitu iman ya manusia, iman orang-orang yang banyak ya, dan mengorbankan dirinya. Ya, kenapa dia memberitahu cara untuk membunuh dirinya? Karena dia tahu juga bahwa si raja ini memang berazam untuk membunuhnya. Ya, berazam untuk membunuhnya, bahwa dia tidak bisa lepas dari raja ini. Ya, kemudian coba lihat juga si pemuda ini, ya, dia menisbatkan kesembuhan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Bahwa apa yang dia lakukan semua ini adalah kehendak Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena kehebatan dirinya. Dia menisbatkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, jadi kalau apapun kelebihan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, itu kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu adalah karunia yang Allah berikan kepada diri kita, ya. Nah, jadi tidak membuat kita sombong, takabur, ya, dan segala sesuatunya mengatakan aku dan aku, akulah orangnya, aku dan aku. Ya, nah demikian. Sehingga kita menjadi orang yang sombong. Kalau bukan karena aku, semuanya karena aku. Ya, selalu kita menunjuk dan mengatakan aku. Ya, hingga kita lupa bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ini salah satu kisah yang menginspirasi kita bagaimana ya menumbuhkan rasa berani untuk menghadapi risiko apapun ya yang kita hadapi dalam menegakkan, membawa dan melaksanakan kebenaran. Wallahu alam bisawab. Nanti akan kita lanjutkan dengan kisah-kisah lainnya, di antaranya adalah kisah Uwais Al-Qarni, ya, yang dikenal ya sebagai tabi'in yang terbaik, yang paling utama, ya, Uwais Al-Qarni. Apa keutamaannya? Nanti akan kita bahas kisahnya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pemaparan kisah Ashabul Ukhdud, yang mudah-mudahan bisa diambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silakan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari penanya yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, saudara-saudara kita dari anak-anak muda yang semangat untuk mendalami agama dan membela agamanya, banyak sekali di antara mereka berdalih dengan kisah Ashabul Ukhdud ini akan bolehnya mengorbankan diri sendiri untuk membela agama Allah. Apakah pendalilan ini bisa dibenarkan? Ya, sama sekali tidak, ya. Nah, kondisinya berbeda. Ya, tentunya ya pemuda-pemuda yang mungkin telah dicuci otaknya, kemudian diperintahkan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang gaib, ya, yang nggak tahu siapa yang memerintahkan kadang-kadang, kan begitu, ya. Mereka ini adalah korban, ya, korban doktrin yang salah, kan begitu, ya, pemahaman yang keliru. Ya, itu berangkat dari kita katakan petunjuk yang salah, ya, pedoman yang menyimpang, kan begitu. Jadi tidak bisa disamakan ini. Ya, artinya mereka tidak berada di jalur yang tepat gitu. Pemuda-pemuda yang pakai rompi kemudian meledakkan dirinya sana sini kemudian berdalil dengan kisah ini nggak tepat. Ya, awalnya sudah nggak tepat gitu, ya. Karena mereka tidak berada di atas pedoman yang benar. Ya, sementara si pemuda ini dia berada di atas pedoman yang benar. Yang kedua adalah, ya,
mereka punya pilihan untuk tidak mencelakakan dirinya. Ya, siapa yang memaksa mereka untuk mencelakakan dirinya? Mereka bukan dalam kondisi perang juga, kan begitu ya? Sehingga mau mengorbankan diri seperti itu. Ya, artinya apa? Mereka bisa selamat. Bukan mereka tidak bisa selamat, tapi sengaja mencelakakan diri dengan cara seperti itu. Nah, ini berbeda dengan tadi kita sebutkan bahwa tidak ada jalan lari ya, ataupun tidak ada jalan selamat dari raja ini. Ya, karena raja ini walau bagaimanapun akan membunuh si pemuda tadi. Memang azam kuat dari si raja bahwa dia tidak bisa lepas dari raja ini. 2 kali dia lolos, ya si pemuda ini tidak, kalau dia ingin mengorbankan dirinya dari awal, ya ketika dia akan dilemparkan ke jurang, kan begitu ya, atau ditenggelamkan di lautan, ya mungkin dia dari situ aja sudah mungkin, kalau tujuannya mengorbankan diri ya, tapi dia ingin selamat dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Jadi dia ingin selamat. Bukan gak ingin selamat, ya. Ketika dia dibawa ke tengah lautan, ya dia dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Dia berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah selamatkanlah aku dari mereka. Jadi dia ingin selamat, bukan ingin celaka. Beda dengan pemuda-pemuda itu yang memang dicuci otaknya untuk jadi celaka, begitu. Ya beda, nggak sama. Nah, kemudian dia tahu juga bahwasanya si raja, dia nggak bisa lepas dari raja ini. Dan raja ini juga memang berazam bagaimanapun caranya akan membunuhnya. Artinya tidak ada jalan lain selain kematiannya, begitu. Itu yang diharapkan si raja, dan nggak ada jalan lain lagi. Ya, nah ibaratnya seorang yang sudah divonis mati, begitu ya. Nah, cuma nggak tahu yang vonis mati ini bagaimana cara mengeksekusinya, begitu. Ya tinggal masalah eksekusi saja, karena dia sudah divonis mati oleh si raja. Dia akan menghukum mati si pemuda ini karena tidak mau meninggalkan agamanya. Tadi kita lihat ini ada 2 pihak yang berseberangan. Si raja yang tidak mau beriman sama sekali kepada Allah karena dia mengaku Tuhan, ya. Dan sisi yang lain, pihak yang lain, si pemuda yang tidak akan mau meninggalkan agamanya, ya. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ketemu, ya. Nah, keinginan yang berbeda. Si pemuda ingin selamat, si raja ingin membinasakan. Maka disinilah si pemuda memilih maslahat yang besar, yaitu iman banyak orang, ya, daripada keselamatan dirinya yang memang ya diinginkan oleh raja tidak selamat, begitu ya. Ya diinginkan mati oleh si raja. Jadi berbeda, ya. Nah, pendalilannya nggak bisa disamakan. Itulah suatu ya analogi yang kias, kalau bisa dikatakan kias yang fasid, ya. Kias yang fasid. Karena tidak sama, ilatnya dari semua sisi tidak sama. Ya seperti menyamakan 2 perkara yang berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan yang kedua. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan pertama. Bagaimana cara membentengi anak-anak kami di sekolah menengah, khususnya ataupun di kampus-kampus, di mana pada saat ini hiroh atau semangat untuk mendalami agama semakin luas dan semakin banyak. Tapi rata-rata di tempat-tempat tersebut landasannya itu dikuasai pemikiran oleh pergerakan-pergerakan ataupun yang mengarah kepada politik. Ya. Memang disinilah ya kita katakan kadang-kadang itu rahasia Allah, ya. Hidayah itu rahasia Allah. Ada yang dimudahkan, ada yang dihalang bahkan, kan begitu ya. Ada yang dipersulit, ya, bermacam-macam. Ya. Nah, di sini ada masalah keberuntungan juga, ya. Keberuntungan, ya, seperti si pemuda ini beruntung bisa belajar dari si rahib. Ya, tidak belajar dari tukang sihir, ya. Allah menyelamatkannya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, banyak faktor itu, ya. Nah, mungkin di sini juga doa orang tua, ya, usaha orang tua untuk membentengi anak-anak mereka dari, ya, kita katakan dari paham-paham yang menyimpang dan dari orang-orang yang punya pemikiran, pemahaman yang salah, kan begitu. Nah, mungkin faktor itu juga menentukan. Nah, di sini ya nasib baik, kita katakan takdir yang baik untuk pemuda ini, dia akhirnya bisa belajar, ya, dengan si rahib tadi, beriman kepada Allah. Belajar dari si rahib ini, ya, tidak belajar dari tukang sihir, kan begitu. Nah, demikian pula ya anak-anak kita, ya,
Ya, ada di sana faktor keberuntungan ya. Artinya apa? Si anak ini ya tanpa diarahkan orang tuanya ketemu guru yang tepat gitu ya. Ya, pembimbing yang tepat gitu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu nasibnya. Nah, ya tapi tentunya tidak bisa bergantung dengan keberuntungan belaka. Ya, lebih kepada ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh orang tua. Maka orang tua tentunya mengawal anak-anak mereka supaya ya dapat pembimbing yang baik, yang lurus, yang benar pemahamannya. Ya, hingga anak-anak mereka tidak jadi korban ya, korban pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, nah demikian. Ya, seperti itulah. Ya, kita mungkin masih ingat kisah seorang kita katakan tukang jagal yang bertaubat ya. Pertama kan dia bertemu dengan seorang ahli ibadah yang nggak berilmu. Akhirnya dia membunuh orang lagi, yaitu si ahli ibadah itu sendiri kan begitu ya. Tapi pada akhirnya ya, karena dia punya kesungguhan dan Allah menilai juga kesungguhan itu pada seseorang, dia benar-benar ingin bertaubat, dia ingin benar-benar merubah dirinya, ya dia ingin benar-benar meninggalkan dosanya, yaitu dosa membunuh. Ya, padahal dia baru membunuh orang ini ya. Tapi dia tidak putus asa, dia terus tetap mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, akhirnya dia dipertemukan Allah dengan seorang alim. Nah, ini berubah nasibnya di sini ya. Nasibnya berubah, dia akhirnya betul-betul bisa bertaubat. Ya, taubatannya nasuha, dia bisa meninggalkan maksiatnya dan dia diarahkan kepada satu amal yang penting untuk dia lakukan saat itu oleh si alim ini, ya, yaitu apa? Berhijrah, pindah dari lingkungannya. Ya, nah demikian ini ilmu ya. Nah, ilmu yang dia dapat setelah dia bertaubat. Ya, maka orang yang bertaubat itu juga lanjutan dari taubatnya adalah ya, apakah dia dapat hidayah kepada ilmu yang benar yang membimbingnya di jalan taubat atau tidak? Karena banyak orang-orang yang cerita hijrah dan hijrah tapi akhirnya ya kembali lagi kepada kondisinya yang semula. Artinya ya ada perubahan kemudian balik lagi karena tidak dibimbing ya dengan ilmu. Ya dia tidak dapat membimbing yang tepat. Akhirnya ya ada yang hijrah ke arah yang salah. Satu. Dia hijrah tapi ke arah yang salah. Ya, judulnya aja hijrah tapi ternyata belok ya di tengah jalan begitu ke arah yang salah. Ini kasihan juga sih sebenarnya. Ya. Yang kedua adalah orang yang berhijrah di jalan yang tepat, tapi karena tidak dibimbing juga, akhirnya kembali lagi, kan begitu ya, mundur lagi dia. Dia sudah di jalur yang tepat, dia hijrah di jalur yang tepat, ya, dan dia udah berazam untuk hijrah, tapi karena tidak ada yang membimbingnya, ya, futur lagi, ya, balik lagi, ya, kembali lagi kepada kondisinya sebelum hijrah. Maka dari itu ya, kita katakan di sini ya, kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang. Mungkin faktor doa juga, azam dan tekad kepada kebaikan juga, support, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Di sini si pemuda tidak ada support dari orang tuanya. Tidak ada support juga dari siapa-siapa. Tapi ya begitulah Allah Subhanahu wa taala ya menjaga dirinya ya dan mengarahkannya kepada orang yang tepat untuk berguru kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jawaban sangat bermanfaat sekali. Demikian ya untuk yang bertanya. Selanjutnya kami ajukan kembali, ini ada pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik ya Ustaz, saya seorang akhwat yang hidup sendiri 2 tahun alhamdulillah sudah hijrah ke sunnah yaitu manhaj salafus saleh, dan terus terang keluarga besar saya menganggap bahwa saya telah dicuci otak dan saya mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda. Akhirnya saya ingin berniat menjual rumah saya dan keluar dari lingkungan saya tersebut. Salahkah langkah yang saya ambil tersebut? Ya, ya tentunya ya kita katakan ya seorang wanita mungkin perlu pria kan begitu ya untuk mendampinginya begitu ya. Maka solusi yang pertama mungkin cari pasangan hidup mungkin ya. Nah, yang benar, yang tepat begitu ya untuk bisa mensupport ya. Nah, ya sehingga ya kita bisa
ya terbantu ya, ringan beban kita untuk menjalani ya tantangan ya dalam kita memegang kebenaran kayak. Yang kemudian yang kedua ya, kalau memang kondisinya seperti itu ya, salah satu yang kita katakan perkara penting ya dalam bertaubat ya, bukanlah sekedar meninggalkan keburukan ya yang kita lakukan sebelumnya, bukan. Seperti si tukang jagal, si pembunuh. Si alim tadi tidak mengatakan berhentilah kamu dari membunuh, enggak. Kenapa? Karena memang dia ingin taubat dari membunuh, bukan itu poinnya. Poinnya bukan di situ. Ya. Poinnya bukan di situ. Bukan ya berhentilah kamu dari membunuh, bukan itu yang dikatakan oleh si alim kepada si tukang jagal itu yang mau bertobat ini ya. Tapi apa yang dikatakan? Kamu tinggal di lingkungan yang tidak baik. Artinya apa? Si alim ini menjelaskan kepada si tukang jagal yang ingin taubat itu bahwa penyebab ya dia jatuh dalam dosa itu. Yaitu apa? Karena faktor lingkungan. Lingkunganmu buruk, itu yang membuat kamu melakukan dosa-dosa itu. Ya, itu salah satu sebab yang menyeret kamu kepada dosa itu. Maka hilangkan sebab ini. Maka ketika kita bertaubat, kita harus tahu juga sebab kita jatuh dalam dosa. Dan itu adalah ilmu yang lebih dari sekedar kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah nggak baik, begitu. Adalah dilarang. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita tahu sebab-sebabnya apa, ya. Sehingga kita bisa menghindari sebabnya. Misalnya orang mau taubat dari merokok, dia harus tahu kenapa dia jadi perokok. Mungkin faktor lingkungan, pergaulan, atau apa lingkungan, apa penyebabnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang itu jatuh dalam dosa. Nah, ketika orang itu bertaubat, dia harus lihat faktor itu juga. Bukan hanya sekedar dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu dilarang ya. Kalau itu dia jelas dia mau bertobat, dia harus tahu lah. Kalau nggak tahu gimana dia mau bertobat. Ya bukan hanya sekedar itu. Tapi dia harus tahu juga sebab-sebab yang membuat dia terseret kepada dosa itu. Nah, itu adalah ilmu yang lebih expert lagi, yang lebih rinci dan lebih khusus lagi ya untuk dia ketahui ya. Nah, demikian. Mungkin perlu dia konsultasi dengan banyak pihak ya. Mungkin faktor itu yang membuat dia jatuh dalam hal yang buruk kan begitu ya. Atau itu yang bisa menyeret dia kepada keburukan. Maka hindari itu, jauhi itu. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin bisa jadi ya. Ya, dia misalnya jual rumahnya itu sebagai solusi hingga dia bisa mencari lingkungan yang baru kan begitu ya. Ya. Kalau dia berkutat pada lingkungan yang lama ya lama-lama mungkin dia nggak tahan juga kan begitu ya. Akhirnya mungkin terpengaruh dan kembali lagi. Wallahu alam bisawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.